asa dan meminta melakukan eutanasia. Eutanasia itu suntik mati ya. Atau mungkin orangnya kena virus yang berat, sehingga harus diisolasi dan tidak mau ini, ya barangkali eutanasia bisa dilakukan dengan cabut saja itu selang oksigennya. Ya, karena keluarga sudah tidak mau menerima kembali. Ya, saya melihat di dalam satu IPWL, keluarga datang ke IPWL itu membawa bakso berisi racun dan dia suguhkan ke anaknya yang mengalami dual diagnosis itu gangguan jiwa sekaligus narkoba, dan dia menunggui anak itu untuk menyelesaikan makan semua bakso itu, lalu dia pulang. Setelah dia pulang, dia matikan HP, telepon, dan dia tidak ingin dihubungi. Pada malam jam 2, korbannya itu meninggal dunia, dan mereka tidak mau tahu. Ini berarti sudah frustasi, sehingga dia melakukan eutanasia terhadap anggota keluarganya. Nah, ini secara morality, ini tidak baik. Kenapa? Karena melanggar dignity, harkat dan martabat manusia, bahwa mereka tidak boleh membunuh walaupun orang itu sudah tidak ada gunanya lagi gitu ya. Karena itu berarti mereka melawan harkat dan martabat manusia. Ada lagi yang isu di dunia modern sekarang ini tentang aborsi, ya, atau membuat aturan membolehkan terjadinya aborsi. Kalau ini mungkin dilemanya adalah keluarga menghadapi pilihan kalau melahirkan anak cacat akan mengalami kesulitan besar di kemudian hari, mereka memilih untuk aborsi. Tapi morality atau moral menentang hal ini. Isu lain adalah apakah cloning itu baik atau tidak. Tapi zaman sekarang cloning itu dilakukan oleh kaum Illuminati. Ya, mereka melakukan. Apakah itu boleh? Nah, sekarang pekerja sosial, apakah kita punya pekerja sosial yang Illuminati? Mungkin dia akan mengatakan tidak. Dia akan berkata itu baik atau salah. Perdebatan antara baik dan salah ini yang tadi seorang manajer kasus menghadapi dilema itu. Ya, dia harus mengingatkan, tugas untuk memberi peringatan bahwa itu salah, melanggar harkat, tapi di sisi lain kemudian dia akan berhadapan dengan suara terbanyak dari tim kerjanya sendiri. Bahwa ini dibolehkan, apakah alasan medis, alasan tradisi, atau alasan apa, tidak tahu. Ya. Ada isu lain, ya, seperti di Papua New Guinea, ada satu suku di sana punya kebiasaan memakan otak jenazah dari keluarga mereka sebelum dimakamkan. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal, mereka harus memakan otaknya, ya, baru jenazahnya dimakamkan. Ini secara medis salah. Kenapa? Karena mereka akan kena virus. Otak manusia yang meninggal itu mengandung virus, gitu kan? Makanya hampir semua orang yang ada di sana itu mereka mengidap virus-virus berbahaya yang menyerang otak mereka sendiri. Nah, kalau kita melakukan manajemen kasus berhadapan dengan tradisi seperti ini adalah satu dilema yang luar biasa. Mengubah orang itu tidak gampang, ya, karena ini menyangkut morality. Moral orang-orang itu sendiri mengatakan itu oke, tapi moral kita dalam manusia secara universal mengatakan itu tidak oke. Ya, jadi itu adalah isu tentang morality. Ya, oke, di bawah sudah saya jelaskan. Oke, kita baca ini yang ada. Halo? Halo, Bu. Ya, Ibu. Bisa dilihat? Bisa, Ibu, bisa dilihat. Bu. Ya. Ethical dilemmas atau dilema etik ini terjadi kalau pekerja sosial itu harus memilih di antara dua pihak yang saling berkontra, ya, itu masalahnya. Ya, dia itu dilema bisa terjadi juga, ya, kalau konflik di antara pekerja sosial, baik dia sebagai manajer kasus, dengan pasien atau dengan keluarga, atau bahkan dengan staf atau personil yang ada di dalam lembaga tempat kita bekerja, atau bisa saja terjadi
konflik dengan aturan-aturan negara atau pemerintah. Kenapa bertentangan dengan aturan negara? Kadang-kadang kan kita nggak tahu nih ya, lembaga kita berafiliasi politiknya kemana. Kita tidak tahu pasien kita berafiliasi politiknya kemana. Kalau dia itu kontra dengan negara, kontra dengan pemerintah yang sah, kemungkinan besar aturan apapun akan dipertentangkan, dipersoalkan gitu ya. Nah, jadi manajer kasus ini dalam melaksanakan manajemen kasus dia harus punya kepekaan terhadap isu-isu dilema etik ini. Dia harus waspada tentang hal ini supaya dia bisa membawa dirinya sendiri dan dia tidak menjadikan diri menjadi alat konflik ya. Bahkan kalau perlu dia harus menjadi mediator, harus mampu melakukan mediasi gitu ya. Oke, sampai di sini ini saya ngambilnya dari berbagai ini ya. Dari National Association of Social Workers ya di Amerika, kemudian dari Commission for Case Manager Certification. Nah, ini ada informasi bagi kalian bahwa nanti kalau kalian lulus S1, kalian mau mengambil sertifikasi manajemen kasus sebagai manajer kasus itu adalah jauh lebih baik supaya kalian gampang diakui di dalam dunia kerja gitu ya. Biasanya orang yang tersertifikasi perlakuannya juga akan berbeda ya, akan dihargai berbeda, dianggap lebih profesional. Ya. Kenapa? Etik ini hal yang penting bagi seorang pekerja sosial yang menjadi manajer kasus. Pertama, etik itu penting bahwa pekerja sosial mengetahui aturan-aturan yang mengarahkan dia di dalam prakteknya. Kemudian yang kedua, etik itu penting bagi seorang manajer kasus yang adalah pekerja sosial untuk mendapatkan pedoman, ya. Kemudian juga membantu pekerja sosial seperti manajer kasus agar supaya lebih baik memahami tentang praktek terbaik, kemudian mampu melakukan pertanggungjawaban, sehingga prakteknya bisa lebih transparan, dan kemudian untuk mencegah eksploitasi ya terhadap klien-klien atau konsumer kita. Kemudian bisa menjaga, memelihara integritas dari profesi dan juga menguntungkan, hal ini akan menguntungkan para konsumer kita dan anggota-anggota dari profesi pekerjaan sosial itu sendiri. Makanya kita perlu dalam manajemen kasus berpegang pada kode etik. Itulah mengapa saya katakan bahwa manajer kasus yang adalah seorang pekerja sosial pasti dia akan mempunyai produk atau hasil kerja manajemen kasusnya jauh lebih sempurna, jauh lebih komprehensif, jauh lebih profesional, jauh lebih bermanfaat bagi klien-kliennya dibandingkan manajer kasus yang hanya lulusan SMA, apalagi hanya mantan recovery addict atau mantan penyalahguna narkoba dan sebagainya. Anda yang bekerja di dunia, nanti bekerja di dunia adiksi, kalian akan menghadapi bahwa manajer kasus di sana lebih diutamakan, yang megang manajemen kasus itu adalah seorang yang mantan, bukan seorang yang profesional. Karena dianggap mantan, sudah pernah melakukan penyalahgunaan, maka dia akan lebih memahami tentang keadaan klien-kliennya. Dan alasan anggapan itu ternyata terbukti salah. Kenapa? Karena 2 tahun yang lalu ditemukan bahwa BNN sendiri mengakui kesulitannya mengangkat mantan penyalahguna menjadi manajer kasus atau bahkan menjadi konselor karena ternyata mereka menjual narkoba kepada klien-klien. Jadi itu satu bukti yang membuat BNN akhirnya mengakui bahwa mereka perlu pekerja sosial di Indonesia, terutama yang ada di IPWL. Jadi kalian punya peluang ya untuk bersaing di dalam manajemen kasus ini. Oke, saya kira presentasi saya itu saja. Sekarang, apakah dengan saya mematikan video akan memudahkan diskusi, lebih murah meriah bagi kalian, atau tetap pakai video? Dengan menggunakan video, itu tidak menyulitkan paket kalian, atau saya lebih baik mematikan video, kita pakai audio saja?
Yang mana yang kalian pilih? Halo? Ya, Ibu. Iya, Bu. Ada pertanyaan? Ada tanggapan di sini? Ibu, tadi yang di PPT pertama yang ethical and decision making itu yang ada 7 poin itu yang kayak Velma Diagram itu apa ya Bu? Yang dipengaruhi atau apa unsur-unsur Bu itu? Yang tadi Ibu jelaskan di awal. Oke, itu tentang hal-hal yang harus kita perhatikan untuk menjaga objektivitas kita ketika kita mengambil keputusan. Jadi itu faktor-faktor atau komponen-komponen yang harus dipertimbangkan oleh kita. Ya. Oke, Ibu, terima kasih banyak, Bu. Baik. Ada yang lain? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Sonia. Tadi kan gimana, Bu? Ini Sonia. Iya, Bu, Sonia. Silakan. Tadi kan Ibu menjelaskan mengenai ethical issues in case management. Yang Ibu Ya. ceritakan Ya. hal ini itu dipengaruhi oleh keyakinan partai politik, Bu. Nah, Ya, di desa saya ini ada kan, ada yang akan diberi bantuan PKH, tapi keluarganya ini menyuruh yang diberi bantuan ini untuk menolak gitu, Bu. Alasannya karena PKH ini dianggap programnya PDI Perjuangan gitu. Nah, kita sebagai Pekdes gimana, Bu? Ya. Jadi kalau misalnya kamu bekerja sebagai pendamping PKH atau koordinator atau supervisor pendamping PKH, maka itu harus dijadikan laporan, dilaporkan ke Kementerian Sosial, gitu ya. Bahwa Kementerian Sosial, negara, pemerintah itu bukan milik satu partai. Kita perlu menjelaskan kepada masyarakat bahwa siapapun yang menjadi pemerintah, dia tidak melayani partainya sendiri, tetapi dia melayani seluruh masyarakat. Dan masyarakat punya hak mengambil keputusan, bersikap, ya, bersikap bahwa dia menerima, dia tidak perlu dipengaruhi oleh partai tersebut, tidak perlu memilih partai itu. Nyatanya seperti, kasih contoh saja seperti di Padang, ya, di Provinsi Sumatera Barat, itu katakanlah 90% itu mereka adalah Gerindra dan PKS. Ya, tapi pemerintah kan tidak boleh tidak membangun jalan. Di sana ada jalan tol, semua serba baru, banyak fasilitas yang dibangun untuk mereka. Mereka boleh tidak memilih kok, gitu ya. Di sana tuh PKS dan Gerindra. Jadi, tapi kalau misalnya masyarakatnya sendiri telah berkeputusan dan berpendirian bahwa saya tetap kokoh dengan pendirian saya, itu PDIP saya tidak terima. Oke, laporkan saja ke Kementerian Sosial. Gitu ya. Laporkan. Jadi berarti bahwa kita sudah berusaha untuk memberikan pelayanan, meningkatkan taraf hidup mereka, tapi mereka lah yang menetapkan keputusan untuk hidup mereka sendiri. Ya, mungkin mereka maunya dilayani oleh partai mereka sendiri atau oleh ormas-ormas mereka, ya itu sudah keputusan dia. Yang penting kan negara tidak boleh lipat tangan dalam hal ini kan. Yang sikap seorang pekerja sosial yang akan menjadi manajer kasus adalah tidak lipat tangan, berjuang. Karena rakyat berhak menerima bantuan dari negara. Ya, sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang dia penuhi. Tapi kalau dia mengatakan tidak, keras, dia diberikan edukasi. Kalau dia tidak bisa menerima edukasi itu sendiri, ya berarti keputusannya adalah keputusan dia. Ya, kita tidak ikut campur lagi dalam keputusan itu. Kenapa? Karena ini yang disebut dengan self-determination, ya, prinsip bahwa klien berhak mengambil keputusan dan pendirian sendiri. Oke, paham? Oh ya, berarti kalau kliennya menolak nggak apa-apa, yang penting kita tetap bikin laporan gitu ya, Bu? Nomor 1 bikin laporan, nomor 2 bikin edukasi, ya. Jadi KIE itu KIE itu adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Itu tetap diberikan. Tapi kalau dia telah berkeras dan dia menetapkan, itu keputusan dia. Self-determination berlaku di situ. Ya.
Baik, Bu. Boleh Terima kasih. di tangan. Oke, baik. Ada yang lain? Siapa lagi? Ibu, saya mau bertanya. Iya, gimana Ana? Tadi kan ini Bu, apa namanya Ibu menjelaskan yang isu-isu etika dalam manajemen kasus. Nah, itu salah satunya family disagreement. Itu kan penolakan pelayanan oleh keluarga. Nah, itu selanjutnya bagaimana Bu untuk pelayanan selanjutnya? Ya, sekarang kita perlu dulu memahami, ya, mengungkapkan pemahaman masalah kalau keluarga tidak menyetujui, kita harus paham apa yang melatar belakangi ketidaksetujuannya. Apa karena itu ada gap psikologis? Ya, jadi kita harus paham tentang gap. Ya, ada gap psikologis, ada gap ekonomi, ada gap agama bisa, budaya bisa, ya. Jadi apa yang membuat dia seperti itu? Kalau itu faktor sosial karena budaya atau kesepakatan sosial yang ada di masyarakat tersebut sehingga dia tidak bisa menerima, kita perlu kasih edukasi juga, tetapi tidak membuat keputusan untuk dirinya. Ya, kalau itu keterbatasan ekonomi, kita menciptakan akses atau kita memberikan edukasi bahwa ini mungkin gratis, ini mudah, ya, dia tidak perlu menguras kekuatan dia melebihi kekuatannya untuk untuk mendapatkan pertolongan ini karena ini sudah kewajiban negara, ini sudah ada pihak yang bertanggung jawab, mengelola dan sebagainya. Jadi kita harus paham benar faktor apa sih yang melatar belakangi itu. Gitu. Yang jelas bahwa jangan sampai kita menentang ketidaksetujuan itu diakibatkan karena kita memaksakan diri atau orangnya memang tidak akan mampu. Kalau dia tidak mampu karena faktor ekonomi, pemberdayaan mungkin, ya, karena faktor-faktor pengetahuan yang kurang, pemberdayaan juga, yaitu dengan edukasi. Oke, bisa dipahami? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mantap, Ana. Siapa lagi? Oke, ini waktunya ya. Waktunya tinggal 8 menit lagi ini. Agus? Ya, silakan. Ada yang lain? Ibu, nanti PPT-nya boleh di-share di grup ya, Bu? Boleh. Nanti saya kirim ke grup. Kita kan punya grup yang ini kan? Kelas ini atau kelas mana sih? Kelas ini ya? Iya, Bu. Google Saya Classroom, Bu. Saya sudah ada di grup kalian kan? Sudah, Bu. Oke, nanti saya kirim ke grup, jadi setiap orang dapat ya. Baik, Bu. Baik, kalau begitu waktunya sudah pukul 11.53, udah lewat ya. Jadi kita sudahi dulu ya. Ya, Ibu. Baik, Bu. Kita minta tolong kita screenshot-nya kirim ya. Siap, Bu. Ya, siap. Oke, kalau begitu Siva, lain kali kita untuk hemat paket kalian, kita coba dengan webnya Kemensos ya. Baik, Bu. Baik, Oke. Bu. Baik, yang penting kalian sehat ya, bebas corona ya. Amin. Ya, Ibu. Amin. Amin. Saya dadah. Makasih, Bu. Bye-bye. Ibu, selamat siang Ibu.